Hai 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 semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Saat kera besar di dalam gua itu merasakan aura Xiaoyan, pikirannya tiba-tiba teringat sesuatu. Itu kamu, anak manusia yang memata-mataiku saat itu. Matanya yang merah menyala dipenuhi dengan keterkejutan. Baru beberapa tahun berlalu, tetapi pemuda di depannya sudah tumbuh sedemikian rupa. Ini benar-benar mengejutkan. Xiaoyan tersenyum tipis saat mendengarnya. Lalu dia berkata, "Sepertinya kamu masih mengingatku." Ucap Xiaoyan, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kultivasimu meningkat begitu cepat?" Si kera menjadi semakin terkejut ketika melihat Xiaoyan mengakuinya sambil tersenyum. Baru beberapa tahun berlalu. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Bandi dari masa lalu telah menjadi ahli alam transformasi asal? Xiaoyan hanya membuka mulutnya dan tersenyum menanggapi hal ini. Narwal di sampingnya juga tertawa pelan. Wajahnya dipenuhi dengan ejekan. "Langsung saja ke intinya. Aku datang menemuimu kali ini untuk membawamu pergi dari sini." Xiaoyan melingkarkan lengannya di dada dan menatap pintu masuk gua di bawahnya. Ketika sang kera mendengar ini, keterkejutan yang menyelimuti hatinya beberapa saat yang lalu langsung menghilang. Sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Ia telah disegel di tempat ini selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Sekarang, ia akhirnya memiliki kesempatan untuk pergi. "Nak, tidak. Kawan, apakah yang kau katakan benar? Kau bersedia membuka segelnya untukku dan pergi dari sini?" Kata-kata Xiaoyan membuat kera besar itu berbicara kepada Xiaoyan dengan cara yang jauh lebih serius. Orang bisa dengan jelas mendengar kegembiraan yang tidak bisa ditahan dalam suaranya. "Tentu saja. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke sini lagi. Hanya saja," kata-kata di mulut Xiaoyan terhenti. Hati si kera langit menjulang langsung menjadi dingin. "Seperti yang diharapkan, kau bersedia mengambil resiko untuk menyelamatkanku. Jika kau tidak punya niat lain, sungguh sulit untuk mempercayainya." Si kera yang menjulang mencibir. Meski begitu, Xiaoyan masih bisa merasakan semangat dalam suaranya. Dia telah disegel di sini terlalu lama. Jika ada kesempatan baginya untuk pergi, si kera tidak akan menyerah begitu saja. Sekarang kesempatan itu sudah di depannya. Bagaimana dia bisa tetap tenang? "Aku bisa menyelamatkanmu, tapi aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku." Xiaoyan tersenyum dan berbicara samar. "Apa?" tanya sang kera. "Bergabunglah dengan organisasiku," jawab Xiaoyan. "Aku tidak pernah terikat oleh siapapun. Kau ingin aku bergabung dengan organisasimu? Bermimpilah." Si kera mendengus dingin dan mengabaikan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengar ini, kilatan cahaya melintas di kedalaman matanya. Tak lama kemudian, dia pura-pura mengangkat bahu tanpa daya dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Karena kau tidak mau bergabung, kami akan menganggapnya seolah-olah kami tidak pernah ada di sini. Selamat tinggal." Setelah berbicara, Xiaoyan berbalik dan pergi bersama ular narwal. Ular narwal segera mengerti dan tertawa mengejek dalam hatinya. Segera setelah itu, mereka terbang keluar dari hutan gunung tanpa ragu-ragu. Kera raksasa di dalam lubang itu dipenuhi dengan keraguan. Dia tidak percaya bahwa Xiaoyan akan dapat dengan mudah berbalik dan pergi setelah memasuki reruntuhan kuno lagi. Namun ketika dia dengan jelas merasakan bahwa aura Xiaoyan dan ular narwal semakin menjauh darinya dan bahkan hendak meninggalkan hutan pegunungan ini, urgensi di dalam hatinya akhirnya membuatnya membuka mulut. "Tunggu sebentar, kamu menang." Suaranya yang enggan bergema di hutan pegunungan. Di langit yang jauh, ketika Xiaoyan dan ular narwal mendengar kata-kata ini, senyum puas muncul di wajah mereka. Segera setelah itu mereka berbalik dan kembali ke tempat asal mereka dalam beberapa menit. Wajah mereka dipenuhi dengan ejekan saat tatapan mereka sekali lagi mendarat di lubang di bawah. Kau menang. Sekarang kau boleh melepaskanku." Kera raksasa itu mendengus penuh kebencian dan sedikit rasa kesal dalam suaranya. "Bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Aku menyelamatkanmu dan kau bergabung denganku. Kedua belah pihak saling bersedia dan saling menguntungkan. Ini seharusnya menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi kita berdua. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa aku menang?" Xiaoyan tersenyum lebar saat membuka mulutnya.
Mulut kera raksasa itu berkedut saat mendesak Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan bertukar pandang dengan ular narwal di sampingnya. Keduanya membuka mulut dan tersenyum. Tak lama kemudian, Xiaoyan mengangkat kakinya dan melangkah maju. Dengan jentikan tangannya, penguasa Swan hitam pekat muncul. Gelombang demi gelombang origin Ki yang agung berputar di sekitarnya. Kemudian, penguasa Swan diayunkan dengan ganas. Penguasa memecah langit 7 lapis. Tebasan pertama, tebasan kedua, dan tebasan ketiga. Xiaoyan mengayunkan 6 langkah berturut-turut. Semua kekuatan dahsyat menghantam 6 pilar batu hitam dengan ganas. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan langit dan bumi bergetar. Seketika, di bawah tatapan heran ular narwal di belakangnya, 6 pilar batu hancur dengan suara keras. Dengan hancurnya formasi tersebut, si kera raksasa pun terbebas. Raungan binatang buas yang menggetarkan bumi bergema di seluruh hutan pegunungan. Berbagai binatang ajaib yang kuat di hutan pegunungan juga mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Mereka tampaknya merespon, tetapi juga tampaknya mengumumkan status mereka di hutan pegunungan. Pada saat ini, Xiaoyan yang berdiri di udara tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berseru kaget dalam hatinya. Tatapannya menyapu kera besar di depannya yang telah keluar dari tanah. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan wajah ragu, "Mengapa kultivasimu hanya jauh di bintang 8? Berdasarkan penyelidikan Xiaoyan, kultivasi sejati orang di depannya ini seharusnya berada pada tahap transformasi asal. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kultivasinya saat ini hanya jauh di bintang 8 meskipun telah lolos dari segel. Kekuatan semacam ini tidak dianggap banyak membantu Xiaoyan." Mendengar hal itu, si kera raksasa tak kuasa menahan diri untuk tidak batuk kering 2 kali. "Kultivasiku yang asli memang berada pada tahap transformasi asal. Tetapi saat itu, pemilik tempat yang rusak ini menempatkan 2 segel padaku. Satu untuk menyegel kultivasiku, sementara yang lain untuk menekanku di sini. Meskipun kultivasiku berangsur-angsur pulih setelah bertahun-tahun, masih ada jalan yang sangat panjang sebelum aku mencapai tahap transformasi asal." Kerutan di dahi Xiaoyan semakin dalam saat mendengar kata-kata si kera langit menjulang. Dengan kata lain, dia telah bersusah payah melakukan perjalanan ini dengan imbalan sebuah dodi bintang 8. Hati Xiaoyan langsung hancur saat memikirkan hal ini. Sangat sulit bagi seorang dodi untuk bisa berguna dalam pertempuran tingkat itu. Dengan demikian, kemungkinan besar perjalanannya ini akan sia-sia. Ketika si kera langit menjulang menyadari bahwa wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi suram, hatinya tanpa sadar menegang. Ia takut orang ini akan meninggalkannya di sini karena ia tidak dapat mencapai tujuannya. Dalam hal itu, bahkan jika ia dapat meninggalkan lubang di bawah, ia akan tetap disegel di dunia kecil ini yang tidak akan pernah melihat cahaya matahari. "Sebenarnya, kultivasiku dapat dipulihkan." Si kera langit menjulang terbatuk 2 kali dengan suara kering dan berkata dengan tergesa-gesa. Wajah Xiaoyan yang tadinya muram tiba-tiba menampakkan secercah harapan saat mendengar ini. Mata yang biasa ia gunakan untuk melihat kera besar di depannya juga berkedip. "Bagaimana cara memulihkannya?" tanya Xiaoyan. "Melalui pil obat." Sambil berbicara, si kera langit menjulang mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke Xiaoyan dari kejauhan. Seberkas cahaya langsung menembus ruang kosong dan mendarat di tangan Xiaoyan. Itu adalah sebuah gulungan. Saat Xiaoyan membuka gulungan itu, baris kata pertama yang muncul di matanya langsung menyebabkan secercah harapan yang baru saja muncul di hatinya kembali meredup. "Pil giok ungu, pil obat tingkat 5. Lupakan saja penggunaan pil obat ini. Hanya kata-kata pil obat tingkat 5 saja sudah cukup untuk memadamkan secercah harapan ini. Bahkan jika Xiaoyan mampu memurnikan pil obat tingkat 5, itu masih akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal yang paling tidak dimiliki Xiaoyan adalah waktu. 10 hari kemudian, pertempuran besar antara gerbang Xiao dan lembah labirin Gurunkin akan resmi dimulai. Tidak banyak waktu tersisa bagi Xiaoyan untuk memulai. Bahkan lebih mustahil baginya untuk memurnikan pil obat tingkat 5 dalam waktu 10 hari. "Aku bisa merasakan ada aura api surgawi di tubuhmu. Jika tebakanku benar, kau pasti seorang alkemis. Selama kau mampu memurnikan pil giok ungu ini, aku akan sepenuhnya setuju untuk bergabung dengan faksimu." Kera langit yang menjulang tertawa. Tampaknya ia merasa puas dengan kebijaksanaannya sendiri. Sekarang ia telah lolos dari segel dan memiliki kesempatan untuk memulihkan kultivasinya. Itu benar-benar berkah dari surga. Sayangnya Xiaoyan hanya mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata si kera langit menjulang. Dia mengembalikan gulungan di tangannya sambil berkata tanpa daya, "Maaf, tapi aku khawatir sudah terlambat. Kita hanya punya waktu 10 hari lagi. Untuk menyempurnakan pil tingkat 5 dalam 10 hari, kurasa kamu harus tahu bahwa itu tidak mungkin. Jadi, aku minta maaf." Saat suaranya memudar, Xiaoyan berbalik. Ular narwal di sampingnya juga mendesah kecewa. Keduanya secara bersamaan berbalik dan bersiap untuk pergi. Tepat setelah itu, saat mereka berdua hendak pergi, si kera langit menjulang di belakang mereka sekali lagi berbicara dan memanggil Xiaoyan. "Tunggu sebentar."
Xiaoyan terkejut. Kali ini dia tidak mencoba menakut-nakuti orang ini. Mengapa makhluk itu memanggilnya? Mungkin itu tidak sepenuhnya mustahil. Saat suaranya memudar, tubuh si kera langit menjulang mulai berubah. Dalam sekejap mata, ia telah berubah menjadi seorang pria kekar bertelanjang dada. Jika diperhatikan dengan seksama, orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada bekas luka yang sangat kentara di dagu pria kekar itu. Mendengar perkataan pihak lain, ekspresi Xiaoyan langsung membeku. Dari nada bicara pihak lain, mungkinkah ada kemungkinan lain? Kemudian di bawah tatapan bingung Xiaoyan dan ular narwal, pria kekar itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke tanah di bawahnya. Baru saat itulah mereka berdua menyadari bahwa meskipun kera langit menjulang telah melepaskan segelnya, 7 plafon batu yang berfungsi sebagai fondasi dari 7 pilar batu yang hancur tidak terpengaruh sedikit pun. Mereka masih berdiri di posisi semula. Saat Xiaoyan dan ular narwal melihat ke atas, pria kekar itu membuka mulutnya lagi dan berkata, 7 formasi ini ditinggalkan oleh pemilik reruntuhan ini. Tujuannya adalah untuk menjebakku di sini. Namun seiring berjalannya waktu dan sebagian pengaruhku, ke-7 formasi ini telah lama berubah dalam arus waktu yang panjang. 7 pilar batu hanya digunakan untuk menstabilkan formasi. Hanya 7 plafon batu di bawah ini yang merupakan senjata sebenarnya yang digunakan untuk menjebakku. Kata-kata ini tidak cukup untuk menarik perhatian Xiaoyan. Tetapi kata-kata pria kekar berikutnya menjelaskan keunikan formasi ini kepada Xiaoyan. Dengan evolusi plafon batu, 7 plafon batu berisi sejumlah besar kekuatan luar angkasa yang menyebabkan simpul khusus lahir di suatu tempat di ruang di bawah 7 plafon batu. Di simpul itu, konsep waktu cukup cerdik. Menurut pria kekar itu, waktu akan menjadi sangat lambat di simpul itu. 1 hari di dalam akan setara dengan 10 hari di dunia luar. Namun meskipun manfaatnya besar, sangat sulit untuk mengendalikan simpul itu. Karena itu pula, si kera langit menjulang tidak menggunakan simpul itu untuk memulihkan kultivasinya dalam waktu yang lama. Jika Xiaoyan dapat mencoba mengendalikan simpul itu dan berhasil, bukan tidak mungkin baginya untuk memurnikan pil giok ungu dalam waktu 10 hari. Mendengar perkataan pria kekar itu, Xiaoyan tak kuasa menahan perasaan sedikit tergerak. Jika apa yang dikatakan pria kekar itu benar, maka selama ia berhasil mengendalikan simpul itu dan memurnikan pil giok ungu, klan Xiaonya akan memiliki ahli transformasi asal lainnya. Meskipun dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil, sekarang formasi itu telah hancur. Tidak ada lagi halangan di ruang di bawah plafon batu. Daripada mengkhawatirkan hal-hal lain, dia mungkin bisa masuk dan mencobanya. Setelah memberi instruksi kepada ular narwal, Xiaoyan melompat dan mendarat di lubang di bawahnya. Tatapan ular narwal tertuju pada pria kekar di depannya. Meskipun kata-katanya sangat menyentuh, ular narwal masih perlu mengawasinya dengan seksama sebelum dapat memastikan bahwa semuanya benar. Jika ada masalah dengan Xiaoyan, ia akan langsung membunuh orang ini di tempat. Walaupun hanya ada perbedaan 1 bintang antara Dodi bintang 8 dan Dodi bintang 9, ular narwal sepenuhnya yakin bahwa dia dapat berhasil membunuh orang ini jika dia menyerang. Setelah Xiaoyan memasuki goa, Xiaoyan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang sangat besar untuk mencari di ruang yang gelap gulita. Memang ada simpul energi yang sangat istimewa di suatu tempat ruang ini. Ini juga yang dikatakan pria kekar itu. Dengan rasa ingin tahu dan kewaspadaan di dalam hatinya, Xiaoyan perlahan mendekati simpul energi tersebut. Ketika seluruh tubuhnya tiba di depan simpul tersebut, suatu jenis energi di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba tanpa sengaja berkumpul. Ini adalah jalan agung kehampaannya. Xiaoyan merasakan kejutan di hatinya saat merasakan keanehan jalan agung kehampaan. Segera setelah itu, ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki simpul energi di depannya. Baru saat itulah hatinya tiba-tiba mengerti. Pada saat yang sama, kegembiraan liar dengan cepat muncul di dalam hatinya. Hal yang tidak terduga Xiaoyan adalah bahwa simpul energi yang disebut ini tidak mengandung kekuatan spasial apapun. Sebaliknya itu adalah kekuatan jalan agung. Kekuatan jalan agung yang dimiliki oleh jalan agung kehampaan. Ketika kekuatan jalan agung dalam tubuh Xiaoyan benar-benar terkondensasi di depannya, Xiaoyan terkejut karena menemukan bahwa kekuatan jalan agung yang terkandung dalam simpul energi itu tidak kalah dengan kekuatan jalan agung dalam tubuhnya. Bahkan kekuatan jalan agung itu lebih kaya. Ini juga berarti bahwa jika Xiaoyan mampu menyerap semua kekuatan jalan agung ini, jumlah tirai yang dapat ia bentuk setidaknya akan 2 kali lipat dari yang ia miliki saat ini. Harus dikatakan bahwa kultivasi kekuatan jalan besar tidak diragukan lagi beberapa kali lebih sulit daripada Doki dan Origin Ki. Bahkan seseorang yang berbakat seperti Sui Miao hanya bisa memadatkan 1 tirai air dalam setahun. Tapi sekarang, ada yang setara dengan 10 tenda di depan Xiaoyan. Bagaimana mungkin Xiaoyan melewatkan hadiah dari surga dan bumi seperti itu? Dengan sebuah pikiran, Xiaoyan mengendalikan jalan agung kehampaan miliknya sendiri dan perlahan mendekati simpul energi di depannya. Hanya ketika keduanya bersentuhan satu sama lain dan memastikan bahwa kedua kekuatan itu tidak menyebabkan konflik apapun, Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah itu,
Ia terus menghubungkan dan menggabungkan kekuatan jalan agung yang tersisa dengannya dengan hati yang gugup. Pada akhirnya seluruh kekuatan jalan agung dalam tubuh Xiaoyan menyatu dengan simpul energi di depannya. Dan volume simpul energi itu pun membesar pesat. Pada saat yang sama Xiaoyan tiba-tiba memiliki ilusi di dalam hatinya saat kedua kekuatan jalan besar berhasil bergabung. Seolah-olah simpul energi yang awalnya tidak memiliki pemilik ini tiba-tiba menemukan pemiliknya. Semacam hubungan misterius benar-benar muncul antara Xiaoyan dan simpul energi ini. Hubungan semacam ini memungkinkannya untuk memahami dengan jelas semua perubahan dalam simpul energi ini serta sejumlah besar energi yang dikandungnya. Dengan pemikiran ini, hati Xiaoyan bergetar. Meskipun dia tidak berani sepenuhnya percaya diri, dia masih mencoba menggunakan koneksi antara dirinya dan simpul energi untuk mengendalikannya. Ketika Xiaoyan melihat kumpulan besar energi hitam pekat di depannya mulai bergoyang, ekspresi gembira tanpa sadar muncul di matanya yang hitam pekat. Seperti yang diharapkan, kendali persimpangan energi ini telah jatuh ke tangan Xiaoyan. Dengan mengandalkan kekuatan jalan agung miliknya, Xiaoyan berhasil menghubungkan kedua energi tersebut, menyebabkan kendali persimpangan energi ini jatuh ke tangan Xiaoyan tanpa kejutan apapun. Sekarang, simpul energi sepenuhnya berada di bawah kendali Xiaoyan. Selain itu, setelah penyelidikan Xiaoyan selanjutnya, dia juga merasakan dengan jelas bahwa itu seperti yang dikatakan orang kuat itu. Konsep waktu di dalam simpul kemampuan ini jauh lebih lambat daripada dunia luar. Dengan kata lain, jika dia meminjam efek khusus dari simpul energi ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyempurnakan pil giok ungu dalam waktu 10 hari. Waktu ini bahkan mungkin jauh lebih singkat dari yang dia duga. Pada saat yang sama di luar, ular narwal dan kera besar yang menjulang juga menunggu kabar dari Xiaoyan dengan getir. Namun keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Tepat saat ular narwal mulai tidak sabar menunggu dan tatapannya yang dingin tertuju pada tubuh kera langit menjulang, suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar dari dalam gua di bawah. Ular narwal, aku berhasil mengendalikan simpul energi. Aku akan merepotkanmu selama beberapa hari ke depan. Mendengar ini, suasana hati ular narwal menjadi tenang dan ia pun menjawab. Ketika ia melihat lagi ke arah kera besar yang menjulang itu, ia mendapati bahwa wajah kera besar itu dipenuhi dengan kegembiraan. Hal ini membuat ular narwal segera waspada. Kemudian, ia langsung mendarat di tanah di bawah dan menjaga pintu masuk gua. Pandangannya selalu tertuju pada pria telanjang di udara. Yang terakhir tidak peduli tentang hal ini. Pada saat ini, fokusnya sepenuhnya pada Xiaoyan. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa yang terakhir sedang bersiap untuk memurnikan pil giok ungu. Selama Xiaoyan mampu memurnikan pil giok ungu, kultivasinya akan dapat pulih. Pada saat itu mengapa dia perlu takut pada orang bermata segitiga di depannya ini? Di dalam gua, pikiran Xiaoyan bergerak. Di atas simpul energi, lingkaran energi tak kasat mata segera menyebar, menyelimuti Xiaoyan dan ruang kecil di sekitarnya. Seketika, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam ruang yang diselimuti oleh energi tersebut, entah itu kepadatan ruang itu sendiri atau kecepatan aliran udara, semuanya berubah dalam sekejap. Bahkan nafas Xiaoyan pun terhenti sejenak. Ketika ia bernafas lagi, ia begitu terkejut hingga ia merasa seolah-olah sudah lama tidak bernafas. Setelah beberapa lama, Xiaoyan duduk bersila di ruang gelap. Dengan jentikan jarinya, kuali luotian berwarna hijau emas pun muncul. Dengan formula pil dan sebagian bahan obat yang diberikan oleh kera raksasa, ditambah dengan sebagian cadangan Xiaoyan sendiri, ia hampir tidak dapat mengumpulkan 5 set bahan obat yang dapat digunakan untuk memurnikan pil obat. Namun secara relatif, jumlah ini sudah dianggap sangat mengesankan. Setelah itu Xiaoyan segera menenangkan hatinya. Tanpa ragu ia membuka mulutnya dan api surgawi yang ganas segera menyembur keluar, berkumpul di dalam kuali obat di depannya. Segera setelah itu, dengan jentikan jarinya, cincin penyimpanan di jarinya terus berkedip. Banyak bahan obat yang berharga yang dapat dianggap sebagai harta tak ternilai di dunia luar terbang keluar seperti gumpalan asap. Di bawah kendali kekuatan spiritual Xiaoyan yang sangat besar, mereka dilemparkan ke dalam kuali obat di depannya dan disempurnakan dengan kecepatan yang sangat cepat. 2 hari telah berlalu dengan sangat cepat di dunia luar. Ular narwal dan kera yang menjulang masih saling berhadapan dari jarak yang sangat jauh. Di luar reruntuhan kuno yang sunyi, Ling Bingsuang, dokter peri kecil, dan yang lainnya menunggu dengan tenang dengan emosi yang berbeda. Di antara kerumunan yang diam, orang bisa tahu betapa cemasnya dan khawatirnya Ling Bingsuang di dalam hatinya ketika dia melihat kerutan di antara alisnya. Tepat saat semua orang terdiam, dokter peri kecil yang tadinya sedang menikmati keteduhan di bawah pohon besar tak jauh dari Ling Bingsuang, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Ling Bingsuang. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya dia berdiri dan berjalan ke arah Ling Bingsuang. Ketika dia mendekat, tatapan Ling Bingsuang sudah bertemu dengan tatapannya. Keduanya berdiri berhadapan. Sepertinya mereka berdua ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang membuka mulut. Setelah terdiam cukup lama, dokter peri kecil membuka mulutnya dengan lembut. Ling Bingsuang, bisakah kamu jalan-jalan denganku di hutan?
Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Mendengar ini, tangan Lei Bingsuang yang mencengkeram ujung rok panjangnya sedikit gemetar. Akhirnya dia melepaskan ujung roknya dan menganggukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Segera dia menggerakkan kakinya dan berjalan menuju hutan di depan banyak pasang tatapan terkejut di belakangnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.